Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai pada pertemuan kelima yang merupakan kelanjutan dari materi keempat tentang negara dan konstitusi. Pada pertemuan ini saya khusus akan membahas tentang konstitusi. Apa itu konstitusi? Mari kita lihat selanjutnya. Ada dua istilah yang hampir sama yang harus dijelaskan karena ada perbedaan, yaitu istilah pertama konstitusi dan istilah kedua adalah undang-undang dasar. Konstitusi berarti hukum dasar, berasal dari bahasa Inggris constitution, bahasa Belanda konstitusi, dan seterusnya. Secara ringkas dapat saya jelaskan bahwa perbedaan keduanya. Undang-undang dasar biasanya tertulis, jadi dalam bahasa Belanda disebut grondwet, yaitu sebuah kitab atau dokumen yang memuat tentang aturan-aturan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar saja. Sifatnya tertulis dan menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Kemudian konstitusi juga bisa tidak tulis, yaitu konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan negara. Dari sini dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar adalah sebuah kitab atau dokumen, sedangkan konstitusi adalah aturan hukum ketentuan yang pokok-pokok atau dasar, yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar sudah pasti konstitusi, tetapi konstitusi belum tentu Undang-Undang Dasar, karena konstitusi meliputi baik hukum tertulis dalam bentuk undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis dalam bentuk praktik kehidupan bernegara yang hidup di dalam sebuah negara tetapi tidak tertulis. Mari kita lihat, menurut Savorgnan ada 3 unsur konstitusi. Yang pertama, konstitusi memuat kontrak sosial, perwujudan kesepakatan masyarakat bagaimana membina negara dan pemerintahan yang akan memimpin mereka. Yang kedua, konstitusi memuat ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus memberikan penjelasan tentang batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis memuat ketentuan tentang kerangka bangunan tata negara, struktur negara. Jadi saya ulangi secara singkat, Savorgnan menyatakan bahwa konstitusi memuat kontrak sosial berupa kesepakatan bagaimana masyarakat dan pemerintah hidup dalam sebuah negara. Yang kedua, konstitusi memuat ketentuan tentang jaminan hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah konstitusi memuat ketentuan tentang struktur sebuah negara. Kita lanjut. Pendapat yang lain menurut Sri Sumantri dalam Haider 2007 ada 3 unsur konstitusi. Yang pertama, perlindungan tentang hak asasi manusia. Yang kedua, pengaturan tentang susunan ketatanegaraan. Yang ketiga, pembatasan dan pembagian tugas ketatanegaraan yang mendasar. Jadi ada perbedaan dengan 3 unsur yang disampaikan oleh Savorgnan tadi.
Unsur A dan B di sini pada saponin merupakan unsur kedua dan ketiga, sedangkan unsur pertama tidak disebutkan. Di sini unsur ketiganya adalah pembatasan tentang tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam konstitusi, yang pertama struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Yang kedua, tugas atau wewenang dari masing-masing lembaga negara tersebut, hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan yang ketiga adalah jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 pokok pikiran atau alinea yang pada intinya dapat saya jelaskan bahwa alinea pertama berupa pernyataan tentang hak kemerdekaan bagi semua bangsa. Alinea kedua adalah pernyataan tentang perjuangan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga adalah pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat adalah pernyataan tentang tujuan, bentuk, dan dasar negara. Secara lengkapnya dapat dilihat naskahnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang baru setelah perubahan terakhir pada tahun 2002 dapat dilihat sebagai berikut. Bab 1 sama seperti aslinya, tetapi isi pasal-pasalnya yang berubah tentang bentuk dan kedaulatan. Bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ada perubahan juga, dibahas pada pasal 2 dan 3. Kemudian selanjutnya Anda silahkan baca bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 4 tentang DPA, bab 5 tentang Kementerian Negara, bab 6 tentang pemerintahan daerah, dan bab 7 tentang DPR. Selanjutnya bab 7A tentang sebuah badan atau lembaga baru yang disebut Dewan Perwakilan Daerah DPD. Bab 7B juga merupakan topik yang baru tentang pemilihan umum. Bab 8 tentang hal keuangan negara. Bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Bab 9A tentang wilayah negara. Bab 10 tentang warga negara dan penduduk. Selanjutnya bab 10A tentang hak asasi manusia. Ini juga merupakan bab baru. Bab 11 tentang agama, bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara, bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan, bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bab 15 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian selanjutnya aturan peralihan ada 3 pasal, pasal ke-1, ke-2, ke-3, dan aturan tambahan ada 2 pasal, pasal ke-1 dan ke-2. Dari sejumlah bab dan pasal-pasal ini dapat kita lihat bahwa apa yang dikemukakan oleh Saponin tadi dan Sri Sumantri tentang struktur dari sebuah undang-undang dasar, sebuah konstitusi, yaitu tentang struktur negara, fungsi dan kewenangan lembaga negara, dan pengaturan tentang hak-hak asasi manusia sudah tergambar di dalam, baik di dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita bahas selanjutnya tentang perubahan konstitusi. Jadi perubahan konstitusi adalah sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang sakral. Mengapa konstitusi harus berubah? Ada 3 alasan yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah konstitusi dapat ketinggalan zaman atau tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Oleh karena itu,
konstitusi perlu diubah untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan tersebut. Yang kedua, perubahan atau amandemen konstitusi seperti yang saya katakan tadi adalah sesuatu yang wajar dan bukan sesuatu yang istimewa. Yang ketiga, sekalipun dikatakan perubahan konstitusi adalah sebuah yang wajar, tetapi perubahan tersebut harus benar-benar didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan politik sesaat untuk kepentingan suatu golongan atau kelompok tertentu. Jadi sekalipun perubahan ini adalah sesuatu yang wajar dan bukan sesuatu yang istimewa, tetapi tidak serta-merta perubahan dapat dilakukan kapan saja, tetapi harus benar-benar untuk alasan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan politik. Kita lanjut. Pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 sampai 2002, ada beberapa tujuan yang dikemukakan. Yang pertama adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai pertama tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional. Jadi ada seperti kita lihat tadi, ada pembubaran lembaga negara, ada pembentukan lembaga-lembaga negara baru demi mencapai tujuan nasional. Yang kedua, mempertegas jaminan terhadap pelaksanaan dari kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Kita lihat tadi ada satu bab khusus yang membahas tentang perlindungan hak asasi manusia. Bukan berarti pada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli tidak ada perlindungan hak asasi manusia, tetapi pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini lebih dipertegas lagi tentang hak-hak asasi manusia ini, hal-hal mana yang diterima dan dilindungi di Indonesia. Tujuan keempat adalah menyempurnakan aturan tentang penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Jadi ada bab khusus, tambahan khusus, aturan khusus tentang pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian yang kelima, jaminan konstitusional dan kewajiban negara. Yang keenam, ada pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum, sudah saya sebutkan tadi. Dan yang ketujuh adalah kehidupan bernegara dan berbangsa. Mari kita lihat secara teoritis, ada beberapa cara yang dikemukakan oleh para ahli tentang cara mengubah konstitusi ini. Menurut Strong, ada 4 cara. Yang pertama melalui legislatif dengan pembatasan tertentu. Yang kedua melalui referendum oleh seluruh rakyat. Yang ketiga melalui konsensus negara-negara bagian, khususnya pada negara federasi. Pada negara kita, poin ketiga ini tidak berlaku karena kita adalah tidak mengenal negara bagian. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Cara perubahan keempat adalah melalui perubahan praktik kebiasaan ketatanegaraan secara langsung oleh suatu lembaga negara yang dibentuk untuk keperluan perubahan. Yang lain menurut Weir, yang pertama cara perubahan secara resmi. Yang kedua, konstitusi bisa berubah ketika suatu aturan konstitusi kemudian ditafsirkan secara sah, secara legal melalui penafsiran hakim dalam proses peradilan. Yang ketiga adalah adanya kebiasaan ketatanegaraan yang kemudian hidup dan diakui dan dianggap sebagai bagian dari konstitusi. Nah, dari teori-teori ini dapat kita lihat bahwa
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 sampai tahun 2002 adalah melalui cara yang menurut WIR ini adalah perubahan resmi melalui lembaga negara, melalui MPR pada waktu itu. Kalau menurut Strong, ini adalah perubahan menurut cara pertama, perubahan oleh lembaga perwakilan rakyat, kita kenal sebagai lembaga legislatif. Mari kita lihat bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Untuk saat ini kita ketahui bahwa keanggotaan MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dari jumlah kedua lembaga tersebut minimal sepertiga dari seluruhnya, ya. Jadi kalau sekarang misalnya ada 560 atau berapa, sepertiga dari 560 tersebut harus mengajukan perubahan tersebut secara bersama-sama. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian apa yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi untuk poin kedua ini ada beberapa penekanan. Yang pertama, usul perubahan harus diajukan secara tertulis. Yang kedua, usul tersebut harus menunjukkan secara jelas bagian mana yang diusulkan untuk berubah. Dan yang ketiga, apa alasan perubahan tersebut. Poin C, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR seluruhnya. Jadi untuk poin A tadi, usul perubahannya boleh hanya diusulkan oleh sepertiga, tetapi untuk rapat pembahasan perubahan tersebut harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah seluruh anggota MPR. Yang keempat, poin D, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi bukan dari yang hadir saja. Jadi jumlah suara yang menyetujui perubahan tersebut paling sedikit 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR tersebut. Poin kelima, khusus mengenai bentuk NKRI, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua hal isi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bisa diubah kecuali satu hal. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 sampai 2002 itu ada 5 hal yang kemudian disepakati oleh MPR pada masa itu untuk tidak diubah. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, perubahan dengan cara adendum. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, disepakati untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian?
Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengubah pembukaannya berarti mengubah seluruh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sudah seluruhnya diubah, bukan perubahan lagi namanya, tetapi merupakan pembentukan Undang-Undang Dasar yang baru dan bisa diartikan sebagai pembentukan negara yang baru pula. Alasan yang kedua untuk mempertegas yang pertama tadi, dinyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pernyataan statik berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung tujuan negara dan mengandung dasar negara yang harus tetap dipertahankan. Mengubah pembukaan diartikan sebagai mengubah pernyataan tentang berdirinya NKRI, mengubah tujuan negara, mengubah dasar negara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan mengubah negara itu sendiri. Yang kedua, dipertegas bahwa disepakati untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Negara Kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa kita sejak awal berdirinya negara Indonesia. Negara Kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi sebuah bangsa yang sangat majemuk, terdiri dari kurang lebih 6.000 suku bangsa. Kesepakatan ketiga mempertegas sistem pemerintahan presidensial, yaitu untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Sistem pemerintahan presidensial ini sejak tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri negara kita, the founding fathers. Walaupun dalam perjalanannya pada awal-awal kemerdekaan, sistem pemerintahan ini pernah berubah menjadi sistem parlementer. Kesepakatan keempat adalah meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu kita ketahui bahwa pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum perubahan, sebelum amandemen, itu terdiri dari naskah pembukaan, yang kedua naskah batang tubuh, dan yang ketiga adalah naskah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi perlu diketahui bahwa naskah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan merupakan produk dari Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Demikian pula tidak juga merupakan produk dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena kedua lembaga ini menyusun rancangan pembukaan dan batang tubuh tanpa penjelasan. Alasan kedua, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif, yang memuat suatu pernyataan yang merupakan bisa diartikan sebagai peraturan, ini akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, ke dalam batang tubuh naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang baru. Yang ketiga, alasannya adalah menghindarkan kesulitan dalam menentukan status penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, naskah Undang-Undang Dasar yang baru hasil amandemen tahun 2000 sampai 2002 tidak lagi memuat penjelasan yang penting telah masuk ke dalam pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan kelima pada masa itu adalah perubahan dengan cara adendum. Apa yang dimaksud dengan cara adendum? Perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan dengan tetap
mempertahankan naskah aslinya. Naskah perubahan Undang-Undang Dasar 45 diletakkan melekat pada naskah asli. Artinya begini, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 saat ini itu terdiri dari yang pertama naskah asli sebelum perubahan, dan yang kedua adalah naskah hasil amandemen tahun 2000 sampai 2002. Satu kesatuan naskah inilah yang kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana yang berlaku saat ini tentu saja adalah hasil perubahan atau hasil amandemen pada tahun 2000 sampai 2002 tersebut. Naskah asli tetap diperlihatkan sebagai dokumen sejarah, dokumen otentik yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali sebagai bahan perbandingan dengan apa yang berlaku saat ini. Kira-kira demikian. Kita lanjut. Mengapa Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut perlu diubah? Dasar pemikirannya adalah menurut perjuangan reformasi 1998. Yang pertama, banyak pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga multitafsir. Berbeda-beda tafsir tergantung siapa yang menafsirkan. Yang kedua disebut eksekutif heavy. Artinya terlalu memberi ruang kekuasaan yang sedemikian besar kepada pihak eksekutif. Yang ketiga, sistem pemerintahan presidensil tidak tegas. Yang keempat, kurang mendukung semangat otonomi daerah. Dan yang kelima, belum cukup mendukung perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, amandemen pada masa itu utamanya untuk mengubah kelima hal ini. Kita lihat ya. Pasal-pasal yang terlalu luwes atau multitafsir. Mari kita lihat pada naskah asli pasal 7. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sesudahnya dapat dipilih kembali ini ditafsirkan tanpa batas. Jadi tidak ada pembatasan berapa kali seseorang bisa menjadi presiden. Setiap 5 tahun selesai dapat dipilih kembali. Hal inilah yang menimpa negara kita selama masa Orde Baru 32 tahun dengan satu presiden saja. Pasal 7 ini kemudian diubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan saja. Jadi satu orang presiden hanya bisa menjabat 2 kali, 5 tahun periode pertama dan 5 tahun periode kedua kalau terpilih kembali. Kita lanjut. Eksekutif heavy atau pihak eksekutif, dalam hal ini presiden, pemerintah, itu terlalu kuat dibanding dengan dua lembaga yang lain, yudikatif dan legislatif. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar naskah asli pasal 5 ayat 1, presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Hal ini kemudian diubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kemudian DPR lah yang sebenarnya sebagai legislatif atau yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang kemudian memerlukan persetujuan presiden. Jadi dibalik, pada dulu presiden yang membentuk undang-undang butuh persetujuan DPR, sekarang
Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, DPR yang kemudian membahasnya. Setelah rancangan tersebut disepakati, kemudian dibutuhkan persetujuan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Contoh lain di mana kekuasaan eksekutif lebih monopoli, lebih menonjol, yaitu Presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Silahkan dicari pengertian dari apa yang dimaksud dengan gerasi, apa amnesti, apa itu abolisi, dan apa itu rehabilitasi. Pasal ini kemudian dipertegas dan diubah bahwa Presiden dapat memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kita ketahui bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga kekuasaan negara di bidang yudikatif. Jadi yang memberi gerasi, keringanan hukuman tetap Presiden, tetapi memerlukan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan, jadi berbeda dengan gerasi. Gerasi itu hanya pengurangan hukuman. Kalau amnesti, pengampunan, artinya seseorang yang telah dijatuhi hukuman dapat diampuni oleh Presiden. Abolisi adalah penghentian proses penyidikan. Jadi proses hukum yang belum sampai diputuskan bersalah atau tidak dapat dihentikan oleh Presiden melalui suatu mekanisme yang disebut abolisi. Dalam pasal baru ini, dalam ketentuan baru ini, yang memberikan abolisi tetap Presiden, tetapi abolisi tersebut membutuhkan pertimbangan dari DPR. Kita ketahui DPR adalah lembaga kekuasaan negara di bidang legislatif. Jadi dengan kedua ketentuan baru ini sudah kelihatan bahwa Presiden tidak lagi memegang kekuasaan mutlak dalam pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang ketiga, mengapa Undang-Undang Dasar perlu diubah? Disebutkan bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak tegas. Sebagai contoh, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A dalam ketentuan lama, Presiden dipilih oleh Majelis Perwakilan Rakyat. Perubahan lainnya adalah Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Presiden bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat untuk saat ini melalui mekanisme pemilihan 5 tahunan. Kalau pertanggungjawabannya diterima oleh rakyat, ada kemungkinan untuk dipilih kembali untuk masa 5 tahun kedua berikutnya. Yang ketiga, MPR hanya memberhentikan Presiden di tengah masa jabatannya setelah adanya keputusan melanggar hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni berupa kesalahan dalam bentuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat menduduki jabatan. Pada naskah Undang-Undang Dasar yang lama, MPR dapat memberhentikan Presiden tanpa melalui mekanisme peradilan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang baru di bidang yudikatif yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan keempat tentang sistem pemerintahan ini adalah Presiden juga tidak bertanggung jawab kepada DPR baik langsung maupun tidak langsung, sehingga Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan.
Jadi kedudukan presiden dan DPR adalah sama, tidak saling bergantung satu sama lain, dan tidak saling bertanggung jawab satu sama lain. Yang keempat, Undang-Undang Dasar yang lama dianggap kurang mendukung semangat otonomi daerah. Oleh karena itu pada amandemen ini terdapat pasal 18 Undang-Undang 95 dengan menambahkan beberapa ayat serta menambahkan pasal 18A dan pasal 18B. Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Adanya penghargaan dari pemerintah pusat atas keragaman daerah dan kekhususan yang terdapat pada daerah-daerah tertentu, serta pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar yang baru atau hasil amandemen inilah, kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Demikian juga anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1 dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian ada perimbangan keuangan yang diatur dengan undang-undang, dan sejumlah urusan yang dahulunya dimonopoli oleh pemerintah pusat sekarang diserahkan kepada daerah. Yang kelima, naskah Undang-Undang Dasar yang asli dianggap belum cukup mendukung perlindungan terhadap HAM. Oleh karena itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memasukkan sejumlah rumusan baru tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 28A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pasal 28J. Ada 10 pasal baru yang mempertegas tentang jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang jenis perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang telah terjadi pada tahun 2000 sampai tahun 2002. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah mengubah rumusan dari sebuah rumusan lama menjadi rumusan baru. Contohnya, pada pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli seperti yang dicoret warna merah. Jadi rumusan aslinya MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Utusan daerah dan golongan dihapuskan, diubah menjadi MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dulunya menurut aturan yang ditetapkan. Dalam rumusan baru diubah menjadi dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga legislatif baru yang diadakan berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, membuat rumusan baru. Sebagai contoh pasal 6A, dulunya tidak ada, diadakan rumusan baru menjadi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Cara ketiga adalah menghapus. Jadi ada satu bab, yaitu bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Jadi naskah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini bab 4-nya itu dihapus. Bab tentang Dewan Pertimbangan Agung. Yang keempat, jenis perubahan keempat adalah memindahkan. Sebagai contoh, pasal 34 sebelum perubahan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Setelah perubahan menjadi ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Rumusannya sama yang tadinya dalam pasal secara langsung, sekarang dalam pasal 34 ayat 1, berarti di bawah ayat 1 ini ada ayat 2.
Silahkan baca naskah lengkap amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh yang lain, pasal 23 sebelum perubahan, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini dalam pasal 23 ayat 1. Sekarang menjadi pasal 23B dengan rumusan yang sama, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang dasar. Dengan undang-undang. Saya ulangi, pasal 23 sebelum perubahan, penyataan tentang macam dan harga mata uang ini ditetapkan dengan undang-undang, itu di dalam pasal 23 ayat 1, sedangkan pada perubahan dalam amandemen pada pasal 23B dengan pernyataan yang sama. Dengan pembahasan tentang konstitusi ini dapat kita simpulkan bahwa konstitusi adalah pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara, dan yang kedua adalah kerangka bangunan suatu negara. Di samping tadi tentang jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Saya tekankan bahwa di sini disebut pedoman dasar, berarti masih ada aturan-aturan bernegara yang merupakan pedoman selanjutnya. Jadi konstitusi ini hanya memuat pokok-pokoknya saja, sedangkan aturan-aturan teknis selanjutnya itu diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, dan seterusnya. Demikian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau di dalam grup WA maupun di dalam classroom di bawah materi terkait. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.